Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Eka. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang kreatif di balik layar film. Nah, kalau biasanya kita hanya melihat hasil akhirnya di bioskop saja atau di layar kaca saja, ternyata ada sebuah proses yang begitu panjang dan penuh kerjasama yang terjadi sebelum sebuah film itu bisa dinikmati oleh penonton. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke poin-poinnya dan ke intinya. Yang pertama-tama, kita mulai dari unsur-unsur filmnya. Film punya dua unsur utama, yaitu ada naratif dan sinematik. Unsur naratif biasanya cerita atau alur yang disusun dengan tokoh, konflik, dan tema tertentu. Sedangkan unsur sinematik mencakup aspek teknis seperti mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Nah, inilah yang membuat cerita bisa terasa hidup di layar dan bisa kita nikmatin. Yang kedua, mari kita bahas divisi pembuatan filmnya. Film tidak mungkin dibuat sendirian. Ada banyak tim yang ikut terlibat di dalam pembuatan sebuah film tersebut. Mulai dari produser, sutradara, penulis naskah, kameramen, penata artistik, editor, hingga sound designer. Nah, produser sendiri mengurus pendanaan dan jalannya produksi. Sutradara memimpin arahnya kreatif, penulis naskah membuat ceritanya. Sedangkan tim kamera, artistik, dan suara menghidupkan cerita itu lewat gambar dan audio. Kerjasama yang solid antar divisi-divisi inilah yang menentukan kualitas akhir film itu. Kalau divisi-divisinya kurang solid, mungkin filmnya tidak akan berjalan dengan lancar ya. Nah, selanjutnya ada 4 elemen teknis yang penting. Yang pertama, mise en scène, yaitu segala sesuatu yang terlibat atau yang terlihat di dalam frame. Apa sih frame itu? Nah, frame itu seperti ini nih. Kotak ini namanya frame. Nah, mulai dari settingannya, pencahayaannya, kostum, hingga acting, elemen ini menentukan suasana dan karakter dalam ceritanya. Nah, yang kedua, sinematografi, yang berhubungan dengan cara mengambil gambar, sudut kamera, pergerakan, dan komposisi visual. Teknik ini membuat penonton bisa merasakan emosional dan perspektif dari cerita tersebut. Yang ketiga, editing, yaitu proses merangkai gambar atau sebuah video menjadi alur yang runtut dan bermakna. Editing menentukan ritme, tempo, dan kekuatan dramatik sebuah film. Yang terakhir, yang keempat, suara, mencakup dialog, efek suara, musik, latar, dan ambience. Tanpa audio yang baik, sebuah film akan terasa hambar. Musik bisa membangkitkan emosi, efek suara bisa menambah realisme, dan dialog menyampaikan pesan inti. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa film adalah hasil kerja kolaboratif dari antar divisi-divisi yang sudah saya jelaskan tersebut di sebelumnya. Jika mise en scene tidak sinkron dengan sinematografi atau editing tidak mendukung desain suara, maka film akan kehilangan kekuatan emosionalnya. Oleh karena itu, pemahaman dan kerjasama antar divisi sangatlah amat penting ya guys. Nah, akhirnya kita simpulkan bahwasannya ruang kreatif di balik layar bukan sekedar urusan teknis saja, tapi juga proses menyatukan ide, visi, dan keterampilan banyak orang. Dengan pemahaman mendalam terhadap unsur naratif dan sinematik, sineas bisa menciptakan film yang bukan hanya indah secara visual saja, tetapi juga dalam menyampaikan pesan. Begitu yang
yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak yang sudah saya sampaikan juga. Semoga materi yang sudah saya sampaikan memberi gambaran betapa luarnya biasa proses kreatif di layar sebuah film. Saya Eka, izin pamit undur diri. Bye bye.